Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan Iwan Benaran, Cak. IWB tahu sampean pasti menunggu tentang video MotoGP Race Catalunya di hari Minggu kemarin. Tapi Mas, monggo bersabar karena IWB harus meracik. Kita harus membongkar data-datanya biar afdol. Jadi sampean tunggu saja. Tenang, IWB akan update pastinya karena IWB banyak sekali informasi yang ingin IWB share ke sampean tentang bagaimana race Catalunya, bagaimana kita melihat kemampuan Pecco yang memang luar biasa, manajemen tire-nya yang menonjol, dan teman-teman, ada satu poin yang sangat menarik di mana ternyata ketika IWB cek dan teliti untuk lap time di Catalunya Race kemarin ternyata lebih kencang 20 detik dibandingkan dengan tahun kemarin. Itu adalah sebuah gambaran kesampaian semuanya bagaimana kencangnya GP24 dibandingkan dengan GP23. Karena kan sampai tahu tahun kemarin kan yang menang adalah Aprilia dengan Alex Spargaro. Dan ternyata Cak, dengan speed yang dimiliki sekarang, Alex Spargaro ya maksudnya, dengan Aprilia kemarin maksudnya ya. Jadi speed atau lap time kemarin, tahun kemarin dengan Aprilia sudah cukup untuk menang, akan tetapi kali ini tidak menang. Dan bahkan GP24 dari Pecco mengungguli sekitar 20 detik dibandingkan dengan Aprilia Alex Spargaro. Jadi saya bayangkan aja, tahun kemarin GP23 nggak menang ya, jadi yang menang Aprilia, dan tahun ini yang menang adalah GP24 Ducati dan gapnya 20 detik dibandingkan dengan total lap time tahun kemarin. Jadi saya bisa bayangkan ya bagaimana, saya bisa bayangkan kan bagaimana kemampuan dari GP24 yang gila melesat parah. Ya, itu Cak gambar bersama semuanya. Tenang, kita akan bedah kesampaian bagaimana tentang Catalunya kemarin, tapi kita masih godok. Jadi sampean tunggu, dan teman-teman pada video ini IWB ingin nge-share kesampaian semuanya terawangan terbaru Kang Mas. Setelah kemarin kan kita sudah membahas tentang Honda Beat ya. IWB sudah berikan gambaran kesampaian bagaimana progres Honda Beat, bahkan dari beberapa terawangan terbaru, undangan launching sudah di-share oleh Honda. Launching yang kita duga sebagai new product Honda Beat yang terbaru ternyata sudah kita kantongi. Dan per hari ini juga IWB sudah mendapatkan beberapa informasi dari para media bahwa ternyata semuanya akurat, ada undangan dari Astra Honda Motor di tanggal 3 Kang Mas. Jadi sampean tunggu saja seperti apa generasi terbaru Honda Beat. Nah, Cak, kita sekarang kembali ke tema. Tema kita yang paling hot adalah New NMAX yang terbaru, Cak. Jadi teman-teman, secara paralel IWB mencoba untuk meneliti, IWB mencoba untuk memantau radar, Cak. Pokoknya ilmu lampah lupus rajewa, pedang setan mantili, radarnya nggak pernah kendor. Dan per malam ini IWB ingin update buat teman semuanya, ingin share buat teman semuanya tentang perkembangan project yang kita duga sebagai New NMAX dengan kode BL sekian. Jadi teman-teman, kalau sampai mengikuti Iwan Benaran pasti sampai tahu bahwa Yamaha Indonesia kita duga sudah mengembangkan, bahkan sudah betul-betul menuju mass production untuk New NMAX. Ini bisa kita tangkap per awal tahun kemarin, dan puncaknya di malam ini IWB tegaskan ke sampean bahwa kita duga ternyata Cak, produksi dari NMAX sekarang ini sudah mulai direm. Sekali lagi, produksi dari NMAX sekarang sudah mulai direm. Artinya distribusi dari NMAX yang sekarang sudah ada, maksudnya yang current model Cak ya, itu sudah coba dikurangi. Dan teman-teman, ini cukup menarik ya Kang Mas ya, karena kalau kita membedah mengenai produksi motor ataupun kendaraan secara umum, teman-teman harus tahu ketika ada new model, maka biasanya akan ada tindakan untuk menahan produksi. Ini adalah salah satu strategi untuk shifting, Cak. Jadi teman-teman, ini adalah strategi untuk mencegah adanya penumpukan di gudang. Karena jika tidak ada shifting secara smooth dengan cara menahan distribusi dan juga menahan produksi, maka ditakutkan akan ada penumpukan di gudang. Dan teman-teman, saya percaya nggak? Per kemarin kita terawang, dan per malam ini IWB cukup berani ya, kita tegaskan aja. Kita beranikan diri lah Cak Boso enak ya. Jadi kita beranikan diri secara yakin bahwa produksi dari New NMAX per bulan ini ya, awal bulan Mei ini sudah direm. Jadi dari sana IWB coba untuk mengecek beberapa jaringan yang IWB kenal ya, yang IWB tahu, dan ternyata memang distribusi dari NMAX sudah turunnya cukup drastis. Awalnya IWB berpikir nih, apa mungkin gara-gara memang tren market di pertengahan tahun ini sedang turun ya.
Tapi kalau kita ngelihat dari sana, kok ternyata produksi dari Aerox tetap ya. Jadi produksi dari Yamaha Aerox yang sama-sama Maxxi, kita melihatnya tetap. Artinya secara produksi jumlahnya sama, distribusinya juga masih konsisten, tapi hanya NMAX yang turun drastis. IWB nggak akan bisa nge-share ke sampean seperti apa turunnya, dan juga tentu saja untuk jumlahnya yang tahu hanya pabrikan. Akan tetapi jika kita melihat tren bagaimana pengembangan ya, dan dari generasi sebuah proyek terbaru BL sekian yang kita duga sebagai new NMAX ini, maka semuanya klop, Cak. Jadi teman-teman, kalau sampean mengikuti IWB, pasti sampean tahu, sudah terangkan ke sampean semuanya, di mana Yamaha kita duga betul-betul mempersiapkan secara serius untuk generasi terbaru NMAX. Generasi yang kita sebut sebagai gen ketiga ini memang bakal berubah total, Cak. Jadi IWB katakan ini gen ketiga, karena kalau kita lihat dari bentuk facelift, dari generasi pertama, kemudian kedua, ini kan berbeda. Sementara yang setelahnya kan ada sentuhan dari sisi suspension, ya kan, dan juga ada sentuhan di lampu yang minor ya. Kita katakan sebenarnya minor, tapi tetap kita sebut gen kedua. Dan setelah itu hanya sentuhan ringan. Nah, untuk yang generasi terbaru ini yang kita duga sebagai Yamaha BL atau New NMAX sekian ini ya, kita sebutnya demikian. Ini akan berubah total, Cak. Ibu sudah share ke sampean. Perubahannya signifikan, Cak. Jadi dari mukanya, Kang Mas ya, dari sampingnya, dari belakangnya berubah. Dari moncongnya, headlampnya berubah. Dan jika nggak salah menerawang, kemarin sudah Ibu terangkan ke sampean, headlampnya ini nanti akan ada perombakan yang membuat sosoknya jadi ada memiliki kemiripan lah ya dengan model-model ala X-Max. Nah, ini yang juga IWB cukup kontroversi ya, bukan kontroversi sih, agak bingung ya. Soalnya dari lampunya, Cak, ada beberapa rumor yang masuk ke newsroom Iwan Banaran, lampu dari New NMAX ini untuk versi tertingginya akan dijejali biled. Ini yang agak, wih gila bener nggak sih biled gitu ya. Tapi ya namanya juga rumor, Kang Mas ya, tapi saya tampung boleh. Jadi rumor yang Ibu tangkep kemarin, jika nggak salah menerawang, untuk yang generasi tertingginya ini, varian tertinggi maksudnya ya, akan menggunakan lampu atau ya mungkin proyektor ya atau biled ya, kita nggak tahu. Yang jelas ini akan memiliki perbedaan dibandingkan dengan yang di bawahnya. Itu kita tangkap, Cak, dan juga fitur-fiturnya akan lebih keren ya, lebih banyak, termasuk speedometer yang IWB sudah share ke sampean, yang kita duga, Kang Mas, speedometernya seharusnya sudah TFT LCD. Nah, TFT LCD-nya kayak apa? Kita juga belum bisa membedah secara detail, soalnya benar-benar, Cak, yang NMAX ataupun pokoknya pabrikan Jepang nih benar-benar ketat, Kang Mas. Kalau untuk memproteksi sebuah bocoran atau sebuah analisa itu sangat ketat. Kita sangat sulit ya untuk mencoba untuk menggali secara gamblang. Tapi dari terawangan kemarin di sudah share ke sampean ya, katanya Kang Mas speedometernya udah nggak kayak kalkulator, Cak. Jadi sudah jauh lebih maju, dan bahkan rumornya untuk speedometernya akan lebih lebar, jauh lebih lebar, dan sudah TFT LCD. Dan beberapa terawangan juga mengatakan ya, jika nggak salah ya gitu ya, jika nggak salah, sistem dari sistem dari displaynya itu akan mirip, ada menu-menu seperti kayak X-Max. Itu kan rumor, Cak. Jadi sekali lagi bisa saja meleset, bisa saja benar, tapi yang jelas itu yang Ibu dapatkan. Dan kalau sama nanya mengenai akurasinya, Ibu nggak bisa katakan ini akurat, tapi yang jelas sama tampung. Karena sekali lagi benar-benar ketat, Cak. Bahkan sama tahu sendiri kan, nggak ada spy suit, nyaris tanpa spy suit. Itu artinya memang Yamaha bekerja keras untuk menutupi generasi terbaru ini. Nah, kemudian untuk bodi samping juga ada lekukan ya, rumornya gitu, ada lekukan. Dari bentuk untuk bokongnya, Kang Mas ya. Jadi buritannya itu nggak akan segede sekarang, lebih slim, lebih kompak. Kemudian juga lampu belakangnya berbeda total. Lampu belakangnya sangat mirip dengan bocoran yang pernah bisa kesampaian. Jadi bentuk dari lampunya menggunakan lampu ini, Cak. Lampunya tuh kayak ya lampu-lampu yang seperti di pasar luak itu, Cak. Maksudnya ini komponen yang bocor kemarin yang ada di pasar luak itu ya, kayaknya ya lampu seperti itu dengan bentuk sipit ya, sipit ala motor listrik lah ya kita sebutnya. Dan teman-teman, good news-nya adalah semua lampu dari New NMAX nanti menggunakan LED atau LED emitting diode, light emitting diode. Jadi nggak lagi menganut model lampu bohlam biasa. Ini good news, walaupun mungkin ada satu weakness yang masih kita temukan. Sebenarnya juga kita harapkan sih ini meleset ya, tapi dari terawangan nggak tahu kenapa IWB menemukan
indikasinya kok masih menggunakan model peleknya, Cak ya. Peleknya tuh modelnya pelek kayak pelek sekarang gitu, Cak. Ya nggak tahu sih, semoga saja meleset, tapi sebenarnya harapan IWB sih ada perombakan yang sebenarnya total gitu ya, nggak hanya bagian bodinya tapi juga bagian peleknya. Tapi mungkin ada pertimbangan khusus. Ya sekali lagi ini kan bisa saja meleset, bisa saja tidak akurat, tapi sementara saja. Yang pasti Cak, per update malam ini IWB tekankan sampean bahwa produksi dari New NMAX lagi, produksi NMAX sekarang Cak ya, NMAX sekarang itu sudah banyak dikurangi, benar-benar direm. Kemudian juga distribusinya juga banyak turun ya. Ini adalah salah satu kita duga ya strategi Yamaha untuk menyambut kedatangan New NMAX yang terbaru. Jadi teman-teman, jika dari sana IWB juga sudah mencoba untuk menggali di dalam radar kita ya, di dalam pabrik, dan jika nggak salah menerawang, diduga memang sudah mass production, Cak. Jadi persiapan ke sana sudah terjadi. Kalau memang sudah begitu, Cak, bahasanya, maka IWB cukup yakin New NMAX nanti sepertinya nggak perlu menunggu bulan Juli. Karena ada beberapa rumor, Cak. Selain dari yang IWB tangkap sekarang, ada suara-suara yang mengatakan nanti baru akan lahir di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini adalah waktu yang ideal untuk New NMAX terbaru nanti lahir. Namun, IWB juga bingung ya, soalnya kalau kita ngelihat di bulan rumornya ya, di bulan Agustus, kok persiapannya sudah begitu matang nih bulan sekarang nih. Jadi kita juga agak bingung dan juga agak rancu sebenarnya, Cak. Sebenarnya ini kira-kira Yamaha arahnya kemana nih? Apakah yang Agustus atau yang bulan Juni? Jadi kalau dari terawangan pribadi IWB, arahnya ya sekali lagi itu adalah bulan Juni atau bulan depan untuk lahirnya New NMAX. Ini melihat dari proyeksi produksi dari NMAX dan juga kegiatan untuk distribusi yang kita lihat penurunannya cukup tajam ya, jadi direm. Dan jika ngelihat dari pergerakan kesibukan dari pabrik juga kelihatannya cukup serius, kita lihat di sana begitu. Jadi artinya seharusnya jika ngelihat dari semuanya akan ideal bahwa New NMAX dilahirkan di bulan Juni, bukan bulan Agustus. Walaupun ada beberapa rumor mengatakan Juli dan Agustus. Tapi sekali lagi sampai tampung saja Kang Mas. Di video ini WB harapkan sampai jangan berharap yang banyak dulu. Karena memang kalau sampai nanya mengenai pastinya atau fixnya, confirmnya WB nggak bisa pastikan. Kalau case-nya beda lah dibandingkan dengan Beat ya. Kalau Beat kan sudah rumornya kenceng banget ya. Akan ada peluncuran di awal Juni. Atau tepatnya sudah ada invitation tanggal 3 yang dilempar oleh Astra Honda Motor ke semua dealer mereka. Bahkan sekarang media pun juga sudah mendapatkan itu. Tapi untuk NMAX ini betul-betul buta Cak IWB. Jadi betul-betul sangat samar sekali, tapi sama tampung. Yang pasti per malam ini IWB tekankan prediksi Iwan Banaran, New NMAX yang terbaru dengan segala nanti perubahannya dilakukan akan dilahirkan di bulan Juni atau tepatnya bulan depan. Dan jika memang terawan kita ini akurat ya, ini agak kita katakan sih agak make sense sih. Soalnya di bulan depan ini akan ada PRJ yang dibuka mulai tanggal 12 Juni 2024. Semoga saja akurat, semoga saja prediksi kita mantap, Cak. Jadi kalau memang betul-betul diluncurkan di bulan itu, maka sepertinya akan bertepatan dengan PRJ ya. Sangat disayangkan sih sebenarnya karena IWB kalau jadi ya IWB akan mudik nih selama 2 minggu yang akan berangkat tanggal tujuan mungkin akan balik tanggal 19, tapi nggak apa-apa lah ya, kita review nanti di kota kampung halaman aja ya mungkin yang nggak di peluncurannya. Tapi ya ini masih belum fix ya. Tapi yang pasti sama tampung dan IWB akan terus update buat semuanya. Artinya Kang Mas, conclusion dari ini ya, jadi kesimpulan dari semuanya ini IWB kayaknya cukup yakin ya Yamaha akan mencoba untuk meredam berita Beat yang terbaru karena kalau kita lihat dari pergerakan dari Yamaha, ngomong jadi belepotan Kang Mas. Jadi kalau kita lihat pergerakan dari Yamaha sepertinya setelah Honda Beat lahir, maka nggak lama Yamaha akan meluncurkan New NMAX yang terbaru. Jadi ini akan menjadi sesuatu hal yang seru, soalnya berita Beat sepertinya akan coba dilindes ya, coba ditimpa dengan New NMAX oleh Yamaha. Jadi kita lihat seperti apa persaingan dari kedua pabrikan ini. Tapi yang jelas bulan depan akan menjadi bulan yang hot sekali karena potensi akan ada 2 produk yang diluncurkan oleh pabrikan Jepang, yakni Honda Beat. Ini adalah hot item yang super hot juga, termasuk juga New NMAX yang juga super hot. Tapi yang NMAX belum fix, tapi sampai tampung saja karena ada beberapa rumor yang mengatakan
terbuka juga akan diluncurkan di bulan Agustus. Tapi IWB cukup yakin peluncuran nanti dilakukan di bulan depan. Kita akan pantau seperti apa dan kita akan update buat semuanya perkembangan dari New NMAX yang terbaru. Oke, Cak? Jadi gitu, Cak. Itu aja update benar buat semuanya tentang New NMAX yang terbaru 2024. Ngomong belepotan Kang Mas, wis ngantuk Kang Mas. Jadi IWB akan update buat semuanya dan tunggu, Cak, video IWB tentang review race Catalunya MotoGP karena kita membongkar hal yang menarik. Kenapa Marquez menggunakan ban belakang soft? Itu alasannya apa? Walaupun resikonya adalah ban habis dan ternyata terbukti ban habis, kita akan bedah nanti. Dan juga what happened now dengan Martin. Kenapa dia tiba-tiba drop? Karena memang konsistensi untuk lap time-nya beda dengan Pecco. Dan kenapa dengan Bastianini? Kenapa dia tidak mengikuti instruksi dari Tim Stewart yang harus melakukan long lap penalty? Karena ternyata sama Bastianini dicuekin. Kita akan bedah itu, termasuk juga ada apa dengan Alex Espargaro. Kenapa dia disalip oleh Marquez? Dan apakah dia memiliki alasan khusus untuk itu? Oke, Cak, itu Cak update Iwan Banaran buat semuanya. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.